Salam Perpetual Indonesia, selamat sore. Sore ini langsung kita bikinkan VT ini buru-buru banget karena harus diedit, langsung upload ntar sore. Jawaban dari pertanyaan kawan kita di kolom komentar. Dia bertanya merpatinya di bahan lar 1 atau lar 2 itu setiap dilatih, setiap di lob itu pasti bocor. Bocor bukan kepala ini maksudnya, tetapi bocor dalam hal tuburnya selalu mengeluarkan kotoran dalam saat latihan di lapangan ataupun lob di rumah. Itu permasalahannya, dan di sini kita curhat bareng-bareng. Semoga ketemu jalan keluarnya. Semoga bermanfaat video kita sore ini. Salam Perpetual Indonesia. Semoga selalu di luar sana dilancarkan rezekinya, amin tanpa terkecuali. Semoga minggu ini player podium. Terus merpati yang lainnya sehat, karena cuaca kondisinya gak bagus banget, banyak merpati yang sakit. Itulah kondisi yang harus dijaga. Oke, kita kembali ke poin pembahasan sesuai opening. Merpati bahan lar 1 lar 2 sering bocor pas dilatih. Jawaban saya yang pertama, karena kurangnya tenaga terhadap si merpati tersebut. Yang kedua, karena fisiknya masih belum kuat. Kita bahas ketenagaannya yang kurang. Gini, kalau kita memiliki merpati bahan yang seperti kita bahas sekarang ini, tenaganya masih kurang, terus jarak tempuh di trek tersebut udah terlalu jauh, otomatis tenaga si merpati itu bakalan cepet habis. Efeknya bisa bocor atau mengeluarkan kotoran dari duburnya saat dia lagi terbang, saat dia lagi dilepas, atau bahkan saat sampai di lapak setelah kita geber. Karena udah terlalu kehabisan tenaga. Kalau gue bilang udah kecapean. Oke, itu karena udah kecapean banget. Jadi nggak sembarangan. Tolong diperhatikan. Jadi untuk merpati bahan walaupun lar 1, lar 2, jangan pernah terlalu buru-buru menempuh jarak trek yang terlalu jauh. Karena untuk melatih bahan itu yang pertama yang harus penting diperhatikan ya, fokus betina. Fokus betina itu yang utama untuk merpati bahan, bukannya fokus ngapalin jalur trek sampai secepat mungkin sampai setar. Itu salah. Bahkan saya berani jamin ya, itu salah kalau cara kayak gitu. Cara yang benar melatih bahan itu, pertama itu harus fokus ke betina. Kalau nggak mau mengalami masalah hal yang seperti kita bahas di sore ini. Setelah fokus ke betina udah hafal, tahap berikutnya fokus ke jersey atau warna yang biasa kita pakai untuk si merpati bahan tersebut setiap kita latih. Jadi dia tahu tuan yang mana, warna apa yang harus dia tuju. Berikut juga betina yang harus dia tuju. Jadi ngelatih bahan itu ada tahapnya ya. Enggak langsung dia keket terus bawa kelapa, dipaksa hafal trek, otomatis ya itu kecapean, nanti bocor. Itu hanya beberapa poin pertama yang kita bahas dari permasalahan. Oke, dan cara ngelatih bahan di awal aja lah, nggak usah terlalu panjang lebar, nanti aja ada episode-episode berikutnya. Dan yang harus dipahami berikutnya, si merpati tersebut mengalami bocor saat di lob. Yang tadi karena kurang tenaga, terlalu dipaksa ngelobnya karena fisiknya belum kuat. Dan yang kali ini karena over cc. Genetik atau karakter yang diturunkan dari induk jantan dan betina kepada anaknya itu kemungkinan cc-nya besar. Jadi dalam kondisi konteks dia masih bahan, tenaganya belum cukup, fisiknya nggak sanggup, tetapi kita ngelatihnya udah terlalu over menempuh jaraknya, nggak sesuai sama tenaga dia sekarang. Itulah kenapa si merpati bahan yang kita latih itu bisa bocor atau mengeluarkan kotoran dari duburnya. Itu sedikit poin yang saya bahas ya, jadi itu hanya kesimpulan. Jadi untuk teman kita ini tolong dipahami setelah nonton VT ini, yang mana kesalahan yang udah dibuat atau nggak dipahami, tolong diperbaiki di sana. Itu yang benar-benar harus dipahami. Itu bukan saya tekankan sama teman-teman di luar sana atau memang sama kawan kita yang lagi curhat ini, bukan, tetapi terhadap diri saya juga.
Jadi saya jangan cuma ngasih saran ke orang, tapi saya justru nggak melakukan saran tersebut, nggak gitu. Saya pasti melakukan saran yang sesuai saya sampaikan. Karena itu yang dulu pernah saya alami, kesalahan saya justru saya perbaiki. Jadi kita saling sharing, biar teman-teman di luaran sana itu nggak melakukan kesalahan seperti yang saya lakukan. Nah, tahap selanjutnya, kalau memang kawan kita ini bertanya, Bang, kalau memang udah terlanjur mengalami hal seperti itu, gimana sih caranya? Caranya mudah. Kembali lagi, lobe-nya jarak dekat. Tarik ulang. Jangan buru-buru tetapi konsisten. Misalkan dalam 4 kali terbangan, istirahat 5 menit. Nanti setelah istirahat 5 menit, 4 kali terbangan, istirahat 5 menit. Tapi dengan jarak yang jangan terlalu berlebihan, disesuaikan. Nanti pelan-pelan otomatis merpati bahannya itu menyesuaikan tenaganya, nanti malah bertambah. Nanti semakin istirahat duduk telur, nanti keket lagi, nanti tenaganya makin bertambah. Tapi jangan lupa, perawatan di malam hari itu penting untuk merpati bahan yang tenaganya masih kurang banget ya. Bukan kurang aja, tapi kurang banget. Itu benar-benar harus dipahami. Karena kalau kita bilang ya, ngelatih bahan itu luar biasa sulitnya daripada kita ngelatih merpati player yang udah jadi. Kadang butuh proses bahkan setengah tahun, bahkan ada yang lama butuh proses setahun ada. Jangan salah, hanya khusus untuk orang-orang yang sabar aja ya. Tapi kalau sekiranya merpati bahannya prospek, tapi kalau sekiranya merpati bahannya itu nggak prospek, nggak usah dilanjut latihnya, karena kehabisan duit, kehabisan waktu pasti, ya nggak? Untuk kawan kita ini udah saya sampaikan beberapa tips, beberapa trik, terus kesalahan yang harus dipahamin sebelum melakukan beberapa cara atau pembenaran dari kesalahan tersebut. Jadi kesimpulannya, kalau saya simpulkan di VT kali ini ya, jangan pernah buru-buru melatih piyik untuk menempuh jarak secepat mungkin gitu, enggak. Jangan punya pikiran secepat mungkin piyik itu mampu start di jarak 1 km atau 800 meter, si merpati itu gampang banget ngambil tenaganya. Salah. Justru semakin buru-buru, tenaganya bakalan semakin habis. Oke? Semakin buru-buru, tenaganya bakalan semakin cepat habis. Itulah yang orang bilang di lapak itu kehabisan tenaga, piyik kehabisan tenaga. Itu akibatnya CC-nya nggak keluar. Jadi kalau menurut saya ya, jangan terlalu bangga sama piyik yang masih muda, ada lar 4, lar 5, lar 3, itu udah start di 2 lapak, 3 lapak, jangan terlalu bangga. Biasanya efeknya tenaganya itu bakalan cepat habis. Jangan terlalu bangga dengan hal seperti itu, oke? Intinya kalau memang masih kurang jelas di video kali ini ya, silahkan di kolom komentar, tapi menggunakan kalimat yang sopan. Kalau memang ada curhatan-curhatan yang lain, silahkan, bebas kok. Kalau ada yang mau bantu jawab juga silahkan, tenang aja. Video di channel ini bebas untuk teman-teman semua. Yang mau bertanya, yang mau bantu jawab, yang mau sambil bercanda juga boleh, nggak ada masalah. Saya rasa cukup VT kita kali ini. Terima kasih banyak. Salam Merpati Lovers Indonesia.